Grup Play Board Game sendiri itu bergerak di bidang jual beli board game. Jadi board game itu menawarkan skill. Jadi board game sendiri ini menawarkan lebih dari sekedar permainan. Contohnya problem solving, kemampuan problem solving yang meningkat. Selain itu juga ada kemampuan strategi yang lebih. Game-game yang biasanya ada di turnamen sendiri itu ada game Splendor, beberapa game juga ada seperti Pokemon, trading card game. Aku melihat bahwa board game itu punya banyak manfaat banget buat si pemainnya. Jadi halo guys, selamat malam dengan saya dalam acara Dahan Doyoso. Kali ini saya ditemani oleh Avi, salah satu di Game Master. Game Master ya, Game Master di Gandaria City. Saya ingin bertanya nih langsung aja dengan Avi ya. Ya, betul. Halo Avi, yang board game ini saya juga baru tahu nih tokonya. Nah itu bisa diceritain apa sih yang ditawarkan, terus target marketnya apa, dan ini baru ya, mulai 2008 ya? Itu 2018. 2018 ya. Nah itu seperti apa sih yang ditawarkan di toko ini? Oke, jadi grup Play Board Game sendiri itu bergerak di bidang jual beli board game. Jadi kita menjual board game, di mana targetnya sendiri adalah karena lokasi kita sendiri di Gandaria City, jadi lebih banyak orang yang belum tahu banyak terkait board game. Jadi sasaran kita adalah keluarga-keluarga yang berada di lingkungan Jakarta Selatan yang lagi jalan nih di Gandaria City untuk bisa lebih menghabiskan waktu bersama keluarga dengan lebih baik, dengan supaya kalau lagi kumpul keluarga nih nggak main game online, semuanya nggak sibuk sama sosial medianya, mereka bisa lebih menghabiskan waktu secara bersama-sama, jadi lebih ada quality time-nya gitu. Nah itu yang ditawarkan apa sih selain dari yang ditawarkan tuh apa? Penjualannya atau permainannya seperti apa sih yang ditawarkan? Sebenarnya dari kita sendiri, kita ini tentu menawarkan board game-nya sendiri ya, dimana board game sendiri itu menawarkan lebih besar dari sekedar permainan. Board game itu menawarkan skill bagi para pemainnya. Contoh permainannya tuh apa aja sih yang biasa sering dimainkan di board game ini? Di board game itu kalau untuk di kita sendiri yang best sellernya di sini tuh ada Azul, di mana Azul itu best family game of the year tahun sekitar 2018. Di mana ya permainan seperti apa tuh? Itu gamenya kita banyak-banyakan poin. Jadi yang punya banyak poin paling banyak dia yang menang. Nah, untuk mendapatkan poin nanti setiap pemainnya harus melengkapi tile yang sudah disediakan dalam game tersebut. Jadi board game sendiri ini menawarkan lebih dari sekedar permainan, di mana ada banyak hal yang ditawarkan seperti contohnya problem solving, kemampuan problem solving yang meningkat sehingga para pemainnya bisa memiliki kemampuan tersebut. Selain itu juga ada kemampuan strategi yang lebih, di mana tentunya dalam bermain board game kita nggak hanya berpikir 1-2 langkah ke depan, kita harus tahu lebih dari itu. Apa yang kita ambil tentunya akan memberikan dampak terhadap apa yang harus kita ambil berikutnya. Selain itu berarti tadi apa namanya permainannya? Azul. Betul. Kayak apa itu permainan Azul? Kayak kita kan, nah itu kan kita taunya kan chess, terus yang gampang-gampang ya. Permainan ini seperti yang tadi ya? Iya, jadi nanti baru sih, saya baru dengar juga. Oke. Kalau yang lainnya ini kayak seperti apa nih game? Kalau ini juga Azul. Ya, ini Azul yang tadi aku ceritain. Jadi nanti ada caranya ya. Kayak ular tangga gitu. Ini akan sedikit lebih kompleks dibandingkan ular tangga. Tapi ketika udah bermain, ini nggak akan sesulit itu gitu. Jadi nanti tiap orang bakalan punya satu papan ini. Nah, dari papan ini mereka ini untuk tracking point. Jadi di sebelah sini mereka bisa lihat poin mereka berapa, bisa lihat poin lawan juga berapa. Terus di sebelah sini merupakan area yang harus mereka selesaikan. Nah, untuk menyelesaikan area ini, mereka harus isi dari bagian sebelah sini dulu, isi dari slot yang kosong dulu. Baru nanti bisa masuk lalu mendapatkan poin. Berarti
tugas Afi menjelaskan mengenai permainannya ya. Iya betul, aku Azul. yang ngejelasin nantinya. Nah, untuk ini berarti ada turnamennya atau gimana? Untuk beberapa game sering diadakan turnamen. Contoh game-game yang biasanya ada di turnamen sendiri itu ada game Splendor. Lalu ada beberapa game atau Splendor. Iya, beberapa game juga ada seperti Pokemon, trading card game. Gitu. Itu beberapa itu, ada lagi trending di turnamennya. usia-usia berapa sih yang main itu? Anak SMA, SMP atau? Sebenarnya board game itu untuk semua Target kalangan marketnya? usia ya. Oh, tapi yang Jadi, sering di sini main? Kalau untuk di Gandaria sendiri lebih targetnya terpecah menjadi dua. Ada di kalangan remaja dan juga ada di kalangan keluarga. Dimana remaja, kenapa board game bisa masuk ke remaja? Karena dengan adanya board game mereka bisa lebih merasakan waktu ketika mereka berkumpul bersama teman-temannya. Udah bukan zamannya lagi ketika mereka lagi ngumpul, mereka harus masih main game. Game dimana itu di handphone, mereka sibuk sendiri sama handphonenya. Udah bukan zamannya lagi kayak gitu. Jadi dengan adanya board game, mereka kumpul, tapi mereka juga merasakan kehangatan ketika mereka lagi kumpul gitu. Selama menjalaninya 2 tahun ini. Selama aku 2 tahun di sini, aku berasal dari orang yang aku berasal dari orang yang cukup awam terhadap board game. Aku nggak tahu banyak dan aku bahkan baru mengenal board game itu di tempat ini. Tapi yang aku lihat semenjak aku tahu apa itu board game, apa aja manfaat yang kita dapat, terutama karena aku menjalaninya langsung, aku main board game, jadi aku merasakan sendiri manfaat yang aku dapetin. Aku melihat bahwa board game itu punya banyak manfaat banget buat si pemainnya. Jadi selain kita senang karena kita main game, kita juga mendapatkan dampak positif lainnya gitu. Misalnya dalam problem solving kayak gitu, strategi kita bisa lebih terlatih dengan main board game tersebut. Dan aku cukup senang ketika banyak keluarga yang mau mengenalkan board game terhadap anaknya yang masih dini, yang masih kecil, sehingga mereka dari kecil mereka mengenal teknologi untuk kebutuhannya, tapi mereka tidak terpaku terhadap handphone tersebut. Mereka masih bisa ada board game untuk bisa tetap dekat dengan keluarganya. Nah, balik lagi tadi kan pada saat sekarang kan lagi pandemi ya, dan mall ini kan juga masih terbatas. Nah, itu ada kendala nggak dalam tokonya gitu? Seperti apa untuk menanggulanginya, seperti apa? Kalau toko kita sendiri itu karena adanya di mall, jadi kita sempat tutup, kita sempat off di bulan April dan juga Mei. Ketika bulan Juni kita udah aktif lagi sesuai mall ketika udah buka. Dan sekarang ketika udah bulan Juni itu cukup banyak. Target kita menjadi lebih ke keluarga karena sekarang ini kan sekolah udah mulai dari rumah, bekerja juga dari rumah. Jadi lebih banyak kegiatan yang dihabiskan di rumah bersama keluarga. Lalu ketika adanya board game, keluarga itu bisa memiliki kegiatan yang bisa dilakukan secara bersama-sama. Mereka bisa lebih memanfaatkan quality time mereka lagi. Mereka udah pusing sekolah sama tugas-tugas, mereka pusing sama pekerjaan mereka. Dengan adanya board game di rumah, mereka masih bisa having fun sama keluarganya. Mereka masih bisa merasakan kehangatan, bisa ngilangin stres. Karena kan nggak bisa keluar, tapi masih bisa senang di rumah gitu. Iya, betul sih, permainannya kita perlu ini juga sih. Saya juga belum pelajari nih permainannya seperti apa. Oke, ada lagi yang disampaikan nih bagi saran-saran bagi adik-adik kita yang lagi di rumah nih, yang belum sempat datang juga ke sini, ada pesan nggak bagi mereka? Kalau pesan aku, board game itu bukan sebatas hanya game yang monopoli atau ular tangga. Banyak banget jenis dari board game yang kalian bisa having fun di game tersebut yang sesuai sama apa yang kalian suka. Misalnya kalian suka dongeng atau kalian suka dengan jalan-jalan, suka dengan hewan. Banyak game yang relate sama apa yang kalian suka. Dimana ketika kalian mainin game tersebut, kalian senang, tapi juga banyak manfaat yang bisa kalian dapetin. Nah, untuk sekarang ini
dimana kita semua ngejalaninnya harus di rumah, harus dengan protokol kesehatan. Kalian juga tetap bisa ngedapetin itu. Kalau emang kalian mau datang, kalian bisa datang coba main di sini. Atau kalau kalian emang mau beli, kalian bisa beli terus nanti bisa kita yang kirim langsung ke rumah gitu. Belinya langsung kontak atau gimana? Langsung atau kita di ada Play di Store ada, atau gimana? Tokopedia sama ada di Instagram juga. Nanti tinggal search aja Grup Play Board Game Shop. Nah, itu gamenya yang paling tadi itu apa sih? Apa tadi? Splendor ya? Iya, ada Splendor, Terus, ada apa lagi? Azul. Azul. Atau nanti sebenarnya Yang di paling kontak favorit? Instagram kita, kalian bisa DM kita. Oh, Instagram ya? Ya, nanti akan kita rekomendasiin game yang sesuai sama kalian. Oke. Gitu. Nanti di Instagram ya? Iya, nanti langsung DM Instagram kita. Yang penting kalian harus sadar bahwa yang perlu sehat bukan hanya fisik kita, tapi mental kita juga perlu sehat. Jangan sampai stres selama ada di rumah. Iya, kalau permainan berarti kan mengolah pola pikir ya? Iya, bisa senang juga. Strategi juga ya? Betul. Oke guys, sampai di sini perjumpaan kita bersama Avi. Terima kasih Avi selaku Game Master ya? Iya, betul. Sampai bertemu guys di perjumpaan video selanjutnya. Jangan lupa jika kalian suka video ini, klik like, subscribe ya guys. Terima kasih guys.